Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Percaya tak percaya, dunia lagi kocak-kocaknya, Indonesia terus jadi trending. Iya, jadi ada banyak gitu kan yang tengah trending dari Indonesia, musiknya, lagunya, bahasanya, tradisi dan budayanya, dan banyak lagi gitu kan yang tengah trending dari Indonesia ini, trending dunia gitu ya. So jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Don't know me, my name is Rich Brian and I come from Jakarta, Indonesia. ¿Por qué la bandera de One Piece se está usando como símbolo de protesta en este país? Te cuento, en Indonesia se han vuelto virales cientos de imágenes donde la bandera nacional aparece junto a la de los sombreros de paja. No se sabe realmente cómo empezó, tal vez fue una broma o una forma divertida de protesta entre unos pocos fans, pero con el tiempo creció tanto que hoy es un símbolo de descontento nacional en ese país. Y cuando lo piensas, pues tiene mucho sentido que esta sea la bandera elegida. Mira, te explico, en One Piece vemos un mundo donde los más fuertes abusan de los débiles, donde quienes deberían proteger a veces son peor que los propios criminales, y donde un grupo como los sombreros de paja no solo se enfrentan a otros piratas, sino que se han atrevido a desafiar a la marina y hasta el gobierno mundial con tal de ayudar a sus amigos. En el anime, Luffy representa a Nika, el guerrero de la liberación, y es impresionante cómo ha trascendido fuera del anime y el manga para exigir un cambio en todo un país. Pero dime, ¿crees que esta forma de protesta llega a más países? Como en México, te leo en los comentarios. Sadarkah kita kalau akhir-akhir ini, Indonesia terus menjadi sorotan bagi banyak masyarakat global, bahkan hingga hal sepele sekalipun. Dari hal negatif hingga positif, semua silih berganti mewarnai media internasional. Ada yang berkata bahwa ini adalah sesuatu yang overproud, namun faktanya, realita terus terjadi, dan terjadi lagi. Ada juga yang berkata bahwa Indonesia sebagai ladang cuan di dalam media. Namun sebagai konten kreator, saya dapat memastikan hal tersebut tidaklah sepenuhnya benar. Bahkan kalau hanya dikatakan untuk mendulang dolar di kacamata warga asing, terutamanya bagi mereka di negara maju, hal tersebut sangat tidak masuk akal. Hampir dapat dipastikan pengorbanan waktu, pikiran, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan tidak akan sebanding dengan apa yang mereka dapatkan. Ini baru dari sudut pandang warga asing yang memberitakan Indonesia dari negaranya dengan budget tergolong minim. Belum lagi yang sampai rela datang ke Indonesia untuk meliput kegiatan secara langsung. Hal ini sebenarnya membuktikan bahwa bangsa Indonesia sekarang memiliki daya tarik atau atensi yang cukup luas terhadap masyarakat global. Not only be venturing deep into the crater, but also into what it's like for the local men to work in this deadly environment. The insanely beautiful landscapes, The crazy experiences. and the humble people made every one of the treacherous steps to get there so worth it. But before we start the journey, coffee. What is Banyak media berita maupun konten kreator saat ini lebih rajin memantau perkembangan media di Indonesia. Hal ini dikarenakan trending di Indonesia mulai dikenal luas, serta memiliki karakter unik yang mampu menembus pasar media internasional. Mulai dari sindiran cerdas terhadap pemerintah, hiburan lucu yang nampak konyol dan mengundang gelak tawa, industri kreatif bernuansa tradisional eksotis, hingga sesuatu yang berkesan modern.
Bagi media berita politik dan ekonomi, kebijakan Indonesia walaupun tidak selalu akurat, tetapi dapat dijadikan barometer bagi negara-negara berkembang. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki iklim politik dan ekonomi paling stabil di antara negara-negara berkembang terbesar di dunia. Dan bagi muda-mudi, tren-tren viral di Indonesia seperti musik, tarian, traveler, hingga kuliner sering dijadikan referensi dalam mencoba sesuatu yang baru. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang awalnya hanya melihatnya di internet, rela datang ke Indonesia demi merasakan langsung aura dari setiap kreativitas bangsa Indonesia. Something that's great about Indonesians, and I'm sure you will agree. 4 years ago I landed at Yogyakarta Airport at night carrying a massive backpack and had no clue where I needed to go to get a taxi. So I asked this young man who was walking the other way, "Hey Musk, where are all the taxis?" Now in Australia, or any other country I've lived in, Singapore, England, and even Thailand, I'd be used to a simple point of the direction, but this guy had a different reaction. He went out of his way, walked me out of the airport for like 15 minutes. I was thinking, am I getting led somewhere to be robbed in a street? And my guard was up thinking I'd have to run for it or something. But then he helped me cross the road. He actually used his taxi app to book me a taxi. Then he waited till the taxi turned up. I didn't even ask him to do it. And then he actually refused to accept payment for the taxi. Now this was the first time visiting Java outside of Jakarta, and he actually set the tone for the rest of the trip. Indonesian people going out of their way to be helpful, to be hospitable, and to show me why I'd actually love to move here one day. 4 years later, here I am. Dari hari ke hari, semakin banyak orang luar yang berusaha memperkenalkan Indonesia kepada dunia internasional. Namun, tidak ada artinya jika hanya melihat fenomena tersebut tanpa berbuat sesuatu yang lebih. Semakin dikenalnya bangsa Indonesia oleh dunia luas, tentu akan mempermudah masyarakat Indonesia dalam mencari peluang usaha. Dan kita hanya perlu mengeksplorasinya lebih jauh lagi. That's crazy, chat. Out of all the countries in South America, out of every single one, Peru was number one. I don't think this other. Nah, chat. Really? Yeah. This is number one. Peru is number one out of all of the South Americans. But out of every country in general, I think it's number two. I think it's the second. Like out of my whole countries I ever been to, Peru is number second. Indonesia's number one. No way. Yep. Oh, but Latin America. Yeah. Number one. But I'm saying like in all the countries I've been to, Peru's number two. But in South America, it's number one. Okay, let's go. Yeah. Oke guys, itulah dia videonya ini. Jadi ya memang
apa tuh sekarang tuh Indonesia lagi trending dalam banyak hal gitu ya, kebudayaannya, musiknya, dan ada banyak lagi memang tengah menguasai trending dunia gitu. Apa-apa dari Indonesia tuh memang langsung trending gitu ya, dengan kreativitasnya orang-orang Indonesia gitu ya, semakin membuat orang-orang luar negeri itu kan bahkan menembus sampai ke negara-negara jauh sekalipun sampai menyukai gitu kan hal-hal daripada Indonesia ini. Oke? So terima kasih banyak sebab kami sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.